Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi inti kita, yaitu terkait dengan fase kehidupan manusia di muka bumi ini. Fase kehidupan manusia yang kita rasakan hari ini para jamaah Bapak Ibu, itu mengalami dua perkara. Yang satu, kita hidup di dunia ini siap untuk diuji. Apapun kehidupan kita di dunia ini yang kita lakukan, pasti akan mengalami berbagai ujian. Maka orang kalau dia sudah mengatakan beriman, siap untuk diuji. Entah itu ujian yang ringan sampai ujian yang berat. Kenapa? Bagi orang mukmin, ketika dia dikasih ibtila ataupun ujian ataupun bala, maka itu menjadi apa? Apresiasi, Pak. Jadi orang mukmin itu kalau diuji, itu sebenarnya apa? Sebagai bentuk bonus bagi dirinya. Bonusnya apa? Dia mendapatkan pahala, dia akan diangkat derajatnya, dan dia akan dihapus dosa-dosanya. Itu kalau orang mukmin ketika diuji sama Allah. Mana dasar hadisnya? Kalau kita lihat di dalam hadis Imam Tirmizi, Rasulullah SAW mengatakan, Inna idhabil jaza ma'idhabil bala. Allah akan memberikan pahala, ampunan, dan mengangkat derajatnya bagi seorang yang ketika dia ini mendapatkan ujian sesuai dengan kadar keimanannya. Jadi kalau dia sabar terhadap ujian yang dia terima, Allah pun akan mengangkat derajatnya, menghapus dosa-dosanya, dan diberi pahala. Jelas Bapak Ibu? Sebaliknya, ketika orang hidup di dunia diuji, dia tidak sabar, dia mengeluh, dia frustasi, dia depresi, sampai tingkatan stres. Ya, apa yang terjadi? Allah murka, Allah tambahkan dosanya, dan orang yang seperti ini kalau tidak bertobat masuk neraka. Kan rugi Pak Bu? Sudah di dunia diuji, ujian itu tidak mengenakkan, malah dia masuk neraka. Kenapa? Dia tidak ridho terhadap ujian Allah. Jelas Pak Bu? Ini sedikit saya cerita. Tadi pagi ketika kita sama satu teman ini sedang sarapan, ya, kemudian lewat ada seorang ibu yang mungkin penampilannya kumuh, kotor, rambutnya acak-acakan, wis pokoknya ketel ya. Sudah mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun nggak mandi. Kalau orang bilang sekitar situ si ibu ini adalah kondisinya stres. Stres Pak, ya alias majnun gila gitu ya, stresnya. Nah itu. Dengan penampilannya yang kumuh. Ketika saya tanya, teman yang sarapan tadi, dia sampaikan, Ustadz ini memang ibu yang berjalan ini kisahnya adalah ketika Allah memberikan ujian suaminya yang selingkuh. Si suami ini adalah seorang TNI, ya, aparat, kemudian selingkuh dengan wanita yang lain, dipecat, ya. Mungkin si istrinya ini, si ibu ini yang stres ini, dia tidak bisa menghadapi ujian, akhirnya apa? Sampai akhirnya depresi seperti itu. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu, jadi kalau kita melihat kasus seperti ini, saya bilang, ya, kalau orang beriman, dia orang yang beriman, laki-laki perempuan yang beriman, ketika diuji sama Allah, apapun ujiannya, entah suaminya bermasalah, diuji suaminya selingkuh, anaknya bermasalah, anaknya nakal, ya, mungkin juga diuji dengan ekonominya cupet, pekerjaan sulit, jelas Pak Bu, ya? Selalu dia bangkrut usahanya, atau mungkin diuji dia banyak utang sana kemari, dan masih banyak ujian-ujian yang lain ya. Kalau orang tidak memiliki iman yang kuat, jelas Bapak Ibu, dan kesabaran yang teguh,
tulus, ikhlas menerima ujian Allah, apa yang terjadi? Persis akan terjadi sebagaimana ibu tadi. Sebenarnya hidup itu enak kok. Pada prinsipnya, apa yang Allah berikan berupa takdir baik dan buruk, kita terima total. 100% kita serahkan kepada Allah. Jelas nggak, Bu? Makanya ketika kita baca Quran tadi, sebenarnya untuk mengingatkan kita, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita pending dulu azan. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahwa kehidupan di dunia ini, setiap manusia itu tidak terlepas dari ibtila atau ujian, baik itu orang beriman, orang kafir sekalipun ya. Tentunya kalau orang beriman, orang yang betul-betul dia beriman dengan keimanan yang benar, setiap Allah memberikan ujian apapun, baik itu ujian terkait dengan persoalan duniawi ataupun ujian-ujian agama, keimanan, maka tentunya dia akan siap untuk menghadapi segala berbagai cobaan yang akan menimpa dirinya. Dan itu sudah pasti. Kenapa? Karena kalau orang beriman itu dia berpikirnya positif terkait dengan takdir, ya, baik itu takdir baik maupun takdir yang buruk pun itu berpikir positif, positive thinking. Bahwa segala sesuatu, intinya gini, enaknya, bahwa segala sesuatu apa yang Allah berikan semuanya kembali kepada Allah dan itu milik Allah. Dan itu kehendak Allah. Nah, enak kan? Sebenarnya itu konsepnya seperti itu orang mukmin. Makanya kalau kita membaca Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah yang kita bacakan ini, ya, ayat yang ke-155. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu loh. Jadi kalau orang beriman, mengaku beriman ini ya, ini kalau diuji, apapun bentuk ujiannya, baik itu ujian yang menyenangkan hati bahkan tidak menyenangkan hati, intinya konsepnya adalah kembali kepada Allah. Kenapa? Karena yang buat ujian Allah, kembalikan kepada Allah, sudah. Tujuannya apa? Supaya manusia tadi ini berpikir bahwa Allah itu masih memperhatikan hambanya tadi. Jelas Bapak Ibu? Nah, kalau orang yang sudah seperti ini, dia mengembalikan urusannya kepada Allah, semuanya ujian dari Allah, kembalikan kepada Allah. Kalau sudah seperti ini, yang dia tanamkan dalam jiwanya, maka yang terjadi apa? Allah kasih 3 bonus, nggak main-main. 3 bonus. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang pertama, dia mendapatkan apa? Yaitu sholawat. Sholawat itu apa? Pujian dari Allah, doa dari seluruh makhluknya. Enak kan? 1 ini. Dapat bonus. Dipuji sama Allah, hamba itu karena dia sabar. Dan dia mengingat bahwa ujian itu adalah miliknya Allah, kembali kepada Allah. Semata-mata Allah itu memberikan ujian itu karena memang Allah akan mengetes sampai seberapa keimanannya dia, sampai seberapa kesabaran dia terhadap setiap bala yang aku berikan. Oh, dia bisa menerimanya dengan tulus ikhlas. Dia tidak mencaci maki, dia tidak keluh kesah, dia tidak depresi, tidak stres, putus asa, bahkan meninggalkan Allah ketika diuji, maka dipuji sama Allah. Hebat. Manusia ini hebat betul, ya. Ini pujian Allah. Yang kedua, selain dia dapat sholawat, yang kedua adalah rahmat, kasih sayang yang semakin akan Allah berikan terus, diturunkan kasih sayang. Tandanya apa? Orang seperti ini akan dijaga hidupnya sama Allah, dilindungi sama Allah, itu rahmat. Ya, kalau Allah sudah memberikan rahmat kepada seorang hambanya, maka Allah akan pasti menjaga hidupnya dan melindungi hidupnya, keluarganya, pekerjaannya, anak-anak istrinya, dan dirinya. Itu yang 2, bonus. Yang ketiga, dia akan senantiasa terus dibukakan pintu-pintu hidayah dan akan semakin dia mudah untuk meniti jalan dia untuk sampai kepada Allah nanti pada hari kiamat ketika bertemu Allah di surga. Jelas Bapak Ibu? Makanya kalimat orang yang masuk surga pertama kali, ingat, pertama kali
yang akan dia terima apa? Yaitu sambutan dari para malaikat penjaga di surga nanti dengan kalimatnya adalah salamun alaikum bima sobartum. Jelas Bapak Ibu? Kesejahteraan, keselamatan yang Allah berikan kepada kalian wahai penduduk surga disebabkan kenapa? Kalian semasa hidup sabar dalam menghadapi berbagai cobaan. Jelas Bapak Ibu? Ya? Makanya ini bonus. Orang ketika dia betul-betul bisa menghadapi ujian dalam kehidupan di dunia ini, fase kehidupan dunia ini, ketika diuji dia sabar, tulus, ikhlas, menerima, dan sebagainya, tetap dia taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, ya, berpegang teguh kepada agama Allah, sampai pada terakhir kehidupan dia nanti bisa bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena pintu-pintu hidayah terbuka luas. Dia akan dipermudah untuk meniti jalan, bisa langsung nanti bisa bertemu dengan Allah nanti di surga. Itu karena kesabaran dia. Makanya Bapak Ibu, sudah pernah saya jelaskan, pahala sabar itu yang paling besar. Kenapa? Karena tidak ada batasannya. Surat Az-Zumar ayat 10 ya, surat 39. Innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar ketika hidup di dunia, itu pahalanya tanpa ada batas. Bighairi hisab. Masya Allah, luar biasa. Tapi para jamaah Bapak Ibu, untuk kehidupan di dunia itu sebagai tempat ujian, ini sudah kita sampaikan selesai. Sekarang kita masuk adalah dunia adalah sebagai tempat untuk beramal. Maka di samping Allah memberikan ujian bagi manusia kepada kita yang mengaku kita beriman, juga kita akan dinilai sama Allah, dicek, diperhatikan bagaimana amal kita. Amal kita baik atau buruk. Ya. Jadi tidak sekedar kita ini mendapat ujian kita sabar, tapi amalannya bagaimana? Kesinambungannya. Ya. Apakah dia tetap taat atau dia kufur? Dia memilih jalan yang mana? Itu loh. Makanya kalau kita buka di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ya. Surat yang ke 67 ya. Surat Al-Mulk ya. Allah Ta'ala mengatakan ya, Tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di situ kan Allah sudah menegaskan, menjelaskan, dialah Allah yang telah memberikan kehidupan dan kematian, yang menciptakan hidup dan mati. Dan Allah akan memberikan apa? Kepada kalian yaitu amalan. Siapa yang paling terbaik di antara kalian ketika beramal? Nah, jadi siapa yang paling terbaik di antara kalian ketika beramal? Surat Al-Mulk, surat 67 ayat yang kedua. Bisa kita buka di dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat yang ke-7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jelas Bapak Ibu nggih? Sama sebenarnya kalimatnya. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan kepada kalian dunia ini dan perhiasan yang ada di dalamnya, supaya kami uji di antara kalian siapa yang paling baik amalan kalian. Jelas Bapak Ibu? Jadi di antara kita hidup di dunia ini, kita dikasih pilihan sama Allah untuk kita beramal. Apakah kita mengikuti amalan-amalan yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis? Artinya kita mengikuti petunjuk garis yang Allah terangkan. Ini loh jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang harus kamu lalui, yang nanti akan menghubungkan kamu dengan Allah, bertemu dengan Allah. Dan ini ada jalan yang bengkok-bengkok kanan kiri ini jalan-jalan setan yang memalingkan kamu, menyesatkan kamu dari jalan Allah. Pilihan. Jadi kesimpulan hidup di dunia ini adalah kita beramal, tapi sama Allah dikasih kita pilihan untuk beramal. Mau kita beramal yang baik atau buruk, mau kita mengikuti petunjuk Allah atau berpaling dari petunjuk Allah. Jelas Bapak Ibu nggih? Nah, kita buka dasarnya. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi, surat yang 18 ayat yang 29.
Allah katakan, wa qulil haq mir rabbikum faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Katakan Muhammad kepada umatmu bahwa kebenaran itu, kebenaran di sini apa? Islam, syariatnya, petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah al-haq, kebenaran. Barang siapa yang dia mengikuti petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulnya yang mulia, mengikuti ajaran Islam, silahkan. Kata Allah, jelas Pak Bu? Dia mau mengimani Al-Quran, mengikuti Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan ajaran Islam yang Allah ridhoi ini, maka silahkan. Dia menjadi orang muslim, menjadi orang yang taat, menjadi orang yang beriman, menjadi orang bertakwa, juga silahkan, kata Allah. Sebaliknya, dia menjadi orang yang ingkar, menjadi orang yang kufur, tidak mau diatur hidupnya sama Al-Quran, jauh dari Al-Quran, bimbingan wahyu Allah, apalagi kok mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, tidak mau diatur sama aturan-aturan Islam, ya kata Allah silahkan. Mau kufur silahkan, tidak mau mengimani silahkan, tidak mau mempercayai silahkan, bahkan tidak mau mengamalkan pun ya silahkan. Itu urusannya masing-masing. Enak toh? Allah memberikan apa? Pilihan hidup ini kepada manusia. Juga dijelaskan di dalam ayat Allah surat Al-Insan, surat yang ke-76, ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Allah Ta'ala mengatakan, inna hadainas sabila imma syakira wa imma kafura. Aku sudah menunjukkan jalan kepada kalian, kata Allah. Ini loh jalanku yang lurus. Jelas? Ini jalanku yang lurus, lempeng ini. Yang dimana kalau kamu mengikuti jalan ini, kamu akan bisa nanti bertemu dengan Allah, berkumpul dengan para nabi Allah, para rasul, dan orang-orang yang soleh, yang diridhoi oleh Allah masuk surga. Ini jalan lurus, Shiratal Mustaqim. Dan jalan ini adalah bisa dilalui hanya orang-orang yang apa Pak Bu? Syukur. Jelas? Di sini kata-katanya syukur, syakir. Syakir adalah bentuk daripada syakara yaskuru syukron, syakirun, pelakunya. Jadi orang yang dikatakan syukur kalau dia mengikuti jalannya Allah. Jelas Bapak Ibu? Makanya contohnya gini, kalau kita menerima sesuatu, kalau sesuatu itu kita gunakan dalam kebaikan, syukur atau mboten? Syukur ya. Itu yang pertama. Yang kedua, barang sesuatu yang kita terima kemudian kita mengucapkan bentuk terima kasih kepada yang memberikannya, syukur atau mboten? Syukur. Sama ketika Allah memberikan Islam kepada kita, kepada manusia, kemudian Islam dan ajaran-ajarannya, syariatnya, perintah larangnya dikerjakan, syukur atau mboten? Syukur ya. Itu yang namakan syakir, orang yang mensyukuri nikmat Allah berupa agama Allah. Sebaliknya kata Allah, ada yang kufur, loh silahkan, kata Allah. Jalanku yang lurus ini, Islam ini, petunjuk Quran, ini tidak diikuti, tidak diamalkan. Dia ngaku Islam, KTP-nya Islam, tapi tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah. Bahkan mereka berpaling meninggalkan agama Allah. Silahkan, kata Allah. Nggak ada masalah kok. Bagi Allah tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Eksistensi Allah, keagungan Allah tidak akan mengurangi. Kalau seandainya seluruh penduduk muka bumi ini tidak mau sujud, tidak mau taat, bagi Allah itu tidak bermasalah. Nanti Allah akan mengganti kaum yang lebih baik lagi. Jelas Bapak Ibu? Misalkan contoh ya, andai kata ini seluruh penduduk bumi ini mereka murtad, mereka tidak mau menyembah Allah, mereka menyembah selain Allah, bagi Allah gampang. Disiksa, diazab, dimusnahkan, diganti kaum yang lebih baik lagi. Mana dalilnya? Buka surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartaddi minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunah. Jelas ayat ini, Pak. Orang-orang yang mengaku beriman, seandainya kata Allah. Perhatikan ya. Seandainya di antara kalian atau kalian semuanya lah, kata Allah, murtad dari agama Allah, nggak mau tunduk patuh kepada Allah,
berani menentang agama Allah, disuruh ibadah nggak mau, kalian malah ibadah kepada selain Allah, menyembah selain Allah, mentaati selain Allah, silahkan kata Allah. Akan aku ganti dengan kaum masyarakat manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana karakternya? Mereka lebih mencintai Allah. Ingat, mereka lebih mencintai Allah. Mereka mendahulukan Allah daripada kecintaan yang lainnya. Sehingga Allah cinta kepada mereka. Jelas Bapak Ibu? Banyak ayatnya sebenarnya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, manusia ibadah nggak ibadah kepada Allah itu bagi Allah nggak masalah. Yang bermasalah manusianya itu sendiri. Kenapa? Kalau seandainya manusia itu tidak mau ibadah kepada Allah, ada nggak ancamannya? Ya ada jelas. Kalau kita buka di dalam surat Al-Kahfi tadi lanjutannya kata Allah Subhanahu wa taala, yang ketika mereka itu tidak mau beriman kepada Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak mau patuh tunduk kepada Allah, ya sudah, apa kata Allah? Inna a'tadna lidzalimina naron ahata bim suradikuha, akan kami siapkan bagi orang-orang yang zalim, tidak mau taat kepada Allah, sukanya maksiat, berbuat dosa, maka api neraka akan mengepung mereka nanti pada hari kiamat. Jelas Bapak Ibu? Dan ketika mereka dikasih minuman, maka minuman itu akan menghancurkan tenggorokan dan perut mereka, sehingga hancur lebur. Karena saking panasnya minuman tadi. Jadi membuat badan itu meleleh nanti. Naudzubillah min dzalik. Yasmil wujuh, dan muka mereka juga akan meleleh hancur lebur. Bi'sas sarab wa sa'at murtafaqah. Itulah seburuk-buruk minuman nanti pada hari kiamat dan tempat kesudahan yang paling jelek nanti pada hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Silahkan Pak Bu nggih, menungso boten purun ibadah monggo, boten purun salat nggih monggo, boten poso nggih monggo, boten ngaji nggih monggo, enggak ada masalah. Enggak mau taat enggak masalah. Ya, itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Jadi yang butuh siapa? Yang butuh itu manusia, bukan Allah. Ya. Jadi kamu itu butuh Allah, kata Allah tuh, ya. Jadi manusia itu butuh Allah, kamu itu butuh Allah, kata Allah. Kenapa? Kalau kamu pengen selamat hidup kamu, jauh dari azab, siksa nanti pada hari kiamat, ya taat. Kan gampang. Ya Bapak Ibu, diperintah sholat ya sholat, ya. Ada panggilan azan ya segera berangkat, ya. Ada pengajian-pengajian, majelis ilmu datangi. Perintah puasa-puasa, perintah untuk menutup aurat bagi wanita, ya, dan ketaatan-ketaatan yang lainnya itu dijalankan dengan baik, mudah sebenarnya, enak kok. Hidup itu sebenarnya nggak ada yang sulit. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fasanu yassiruhu lil yusra. Kami mudahkan jalan-jalan orang yang dia begitu mudah ketika dia ibadah kepada Allah. Jadi kalau orang itu menganggap dirinya itu dia mudah untuk ibadah kepada Allah, mudah nanti jalannya. Ya. Jadi kalau kita ini berpikir bahwa ibadah yang kita kerjakan ini bagi diri kita ini mudah, gampang, dimudahkan sama Allah. Contohnya Pak Bu, orang kalau sudah terbiasa ya, terbiasa sholat, nggak sholat bagaimana? Getun nggak? Getun. Biasa ngaji nggak ngaji? Getun. Biasa puasa nggak puasa? Getun kan? Getun. Menyesal. Biasa menutup aurat, dibuka auratnya, juga menyesal. Dan seperti itu yang lainnya. Kenapa? Itu dimudahkan sama Allah. Dan nanti sama Allah ditambah lagi dunianya. Karena dia telah menjaga akhiratnya, agamanya, sama Allah dunianya dipermudah. Sebaliknya, ada orang yang dipersulit. Fasalunya sirilil usra. Ketika dia mengambil jalan yang sulit, artinya apa? Dia mempersulit diri, Pak Bu. Diperintah sholat nggak mau, ibadah yang lain nggak mau, bahkan dia cari jalan-jalan yang lain. Sulit hidupnya, betul. Kita lihat itu orang-orang yang di luar. Ya, ketika ekonominya merasa kesulitan dan sebagainya, sebenarnya itu satu, sabar enggak? Mereka mau nggak ibadah kepada Allah? Kalau mereka mau ibadah kepada Allah, sabar. Insya Allah nggak ada yang sulit kok. Dimudah sama Allah. Rezeki tiba-tiba mengalir, ya. Kenapa? Orang itu kalau dia taat kepada Allah, pintu-pintu rezeki dibuka sama Allah. Betul nggak Pak Bu? Yakin ya?
Kuncinya apa? Takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq 2 dan 3. Ya. Surat yang ke 64. Nah itu, surat 65. Ya. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan apa? Jalan keluar. Segala kehidupan, persoalan hidupnya pasti akan dibantu sama Allah, diselesaikan sama Allah. Dan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya orang bertakwa itu hidupnya insya Allah mungkin tidak pernah mengeluh, jarang sekali mengeluh. Makanya Allah mudahkan rezekinya. Jelas Pak Bu? Iya, makanya kalau ada di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita sering mengeluh dengan masalah-masalah duniawi, urusan-urusan ekonomi dan yang lainnya, maka perhatikan bagaimana ketakwaan dia kepada Allah, imannya dia, amal solehnya dia, dekatnya dia kepada Allah bagaimana. Nah itu. Ya, jelas Pak Bu? Nah itu. Jadi itulah dunia sebagai tempat untuk beramal. Pada dasarnya Allah memberikan pilihan kepada kita. Pilihan yang baik, amal untuk kita kerjakan amal soleh, atau amal yang buruk, itu semua nanti ada balasannya. Mau beriman, mau kufur, itu semua ada balasannya. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan 2 ayat di dalam surat An-Nisa, ya. Surat yang keempat, ayat yang 123 dan 124, ya. Jadi untuk pembahasan fase kehidupan manusia di dunia ini, ya, kita akhiri dengan penjelasan Allah SWT di dalam surat An-Nisa surat 4 123 124. Allah Ta'ala berfirman, "May ya'mal su'ay yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasyira." Barang siapa yang dia beramal ketika hidup di dunia ini dengan amalan yang apa amalan yang Pak Bu? Amalan yang buruk. Dia melakukan kesyirikan, kekufuran, melakukan bid'ah-bid'ah, khurafat, takhayul, perbuatan dosa-dosa, maksiat dan kemungkaran yang lain. Itu namanya amal yang buruk. Akan dibalas sama Allah. Dan nanti pada hari kiamat dia tidak akan mendapati penolong. Nanti pada hari kiamat dia tidak akan mendapatkan penolong untuk menolong dirinya nanti dari siksaan api neraka. Dia tidak akan mendapati, Allah akan menolong dirinya. Kenapa? Allah sudah berlepas tangan, berlepas diri dari orang yang semasa hidupnya dia melakukan amal keburukan, amal dosa, amal maksiat, amal yang dibenci dan dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Sebaliknya, orang yang hidup di dunia, dia senantiasa mengamalkan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan, amal-amal yang diridhoi sama Allah, mengikuti petunjuk Allah di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia selalu taat, tunduk patuh kepada syariatnya, diperintah sama Allah manut, ya, tidak pernah membangkang, membantah, bahkan berpaling dari perintah-perintahnya, selalu menjaga hukum-hukumnya, ya, perintah dan larangannya dijaga dengan benar, diamalkan dengan benar. Baik dari laki-laki dan perempuan, dia tetap beriman kepada Allah, dia akan masuk surga dan tidak akan pernah didolimi nanti di surga. Jelas Bapak Ibu? Nah, jadi inilah apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada kita semuanya, bahwa kehidupan di dunia ini adalah pilihan, ya. Jadi mudah-mudahan kita memilih pilihan yang terbaik bagi diri kita, untuk keluarga kita, untuk semua juga kaum muslimin, agar mengikuti jalan Allah yang lurus, yaitu Shiratal Mustaqim, jalan yang sesuai dengan petunjuk di dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan jalan-jalan yang dilalui oleh syaitan yang menyelewengkan kita, menjauhkan kita dari petunjuk Allah. Itu saja kurang lebihnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pada kita keistiqomahan rahmatnya, petunjuknya, agar kita tetap diwafatkan dalam kondisi Islam dan tetap istiqomah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.